Guys, kembali lagi ke channel saya. Kali ini aku akan menjelaskan atau berbagi tentang dua bentuk macam penerbit. Ada macam-macam penerbitan buku. Ini sangat penting banget untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang udah punya naskah. Teman-teman bingung mau menerbitkan di mana, atau teman-teman nggak punya modal untuk mencetak buku. Nah, ini teman-teman ada dua hal yang teman-teman harus perhatikan. Tapi sebelum masuk ke dua macam penerbitan buku ini, teman-teman juga aku akan membagikan atau akan sharing terlebih dahulu permasalahan yang akan aku sampaikan, karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana itu yang tidak tahu secara teknis penerbitan buku itu seperti apa. Jadi sebenarnya banyak sekali orang yang ingin menerbitkan buku, guys. Jadi nggak cuma orang biasa yang emang profesinya penulis, orang mahasiswa, tapi ternyata dosen pun juga banyak yang ingin menerbitkan buku mereka, tapi mereka sebenarnya masih bingung gitu ya, bingung karena mayoritas kalau untuk dosen itu banyak yang tahunya itu kalau menerbitkan buku bayar, jadi kita yang mengeluarkan uang nyetak bukunya sendiri, baru nanti dia akan mendapatkan buku yang dicetak. Padahal ada yang namanya penerbitan buku yang sifatnya gratis. Nah, inilah yang akan aku bahas untuk teman-teman, biar teman-teman tahu seluk-beluk dunia buku. Jadi juga teman-teman tahu ketika ingin menerbitkan buku itu akan fokusnya kemana. Dunia penerbitan yaitu ada penerbit indie dan penerbit mayor. Penerbit mayor inilah penerbit yang ketika teman-teman punya naskah teman-teman bisa dikirimkan ke penerbit mayor tersebut. Kemudian pihak penerbit mayor ini akan melakukan proses seleksi, guys. Jadi proses seleksinya itu biasanya 3 bulan sampai ada yang 1 tahun. Aku pernah memasukkan ke mayor lebih dari 1 tahun. Jadi tergantung penerbitnya apa dulu, merek penerbitnya. Jadi nggak semua penerbit mayor itu lama, ada juga yang cepat prosesnya. Jadi pahami itu juga ya, guys. Jadi waktu 3 bulan itu waktu minimal untuk konfirmasi dari penerbit mayornya tulisan naskah teman-teman dimuat atau enggak. Jadi patokannya 3 bulan ini. Ada juga yang penerbit atau penulis yang belum 3 bulan udah dapat konfirmasi dari penerbit mayor kalau tulisannya dimuat. Nah, inilah keuntungan yang sering disenangi penulis adalah dari penerbit mayor. Itu teman-teman ketika proses seleksi naskahnya teman-teman lolos, teman-teman tidak perlu yang namanya membayar uang. Jadi proses cetaknya teman-teman gratis. Jadi proses cetaknya itu gratis, teman-teman cuma tinggal terima jadi naskahnya yang udah diproses cetak. Kemudian teman-teman akan mendapatkan namanya royal honor. Nah, sistem pembayaran untuk penulis itu ada dua, itu ada secara royalti sama jual putus. Itu nanti tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya terkait sistem pembayaran ini, guys. Kelebihan dari penerbit mayor ini adalah teman-teman naskahnya yang udah dipublikasikan atau yang udah dicetak akan dibantu proses pemasarannya dari pihak penerbitnya. Jadi ada penerbit yang dia udah mempunyai channel banyak, punya toko sendiri gitu. Kemudian buku teman-teman tinggal dijual aja, teman-teman tinggal nunggu hasil honornya. Ini kelebihan sekaligus kelemahan dari mayor ya. Kalau kelebihan dari mayor kan kita nggak usah pakai uang, secara sistem penjualan buku juga kita udah enak lah, nggak usah ini kita cuman promosi lewat media sosial atau apa, selebihnya nanti bisa dibantu udah dijualin sama pihak mayor. Cuman bisa dikatakan ini juga kelemahan mayor bagi teman-teman itu adalah terutama bagi teman-teman yang masih pemula, yang masih benar-benar yang masih amburadul seperti tulisan saya lah gitu ya. Jadi kalau tulisan masih amburadul seperti saya gitu, nggak enaknya kita masukin di mayor, kita kalah bersaing dengan penulis-penulis senior atau penulis-penulis yang memang dia punya bakat gitu. Jadi ya tulisan kita bisa ditolak. Kalau udah ditolak ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa nerbitin gratis di sana gitu. Salah satu pilihannya adalah jika tulisan kita ditolak dari penerbit mayor, kita harus menerbitkan sendiri, kita harus membayar biaya cetaknya sendiri di
penerbit indie. Kita harus mengeluarkan uang, kita harus membayar uang sekian. Itu nanti tiap penerbit juga beda-beda juga, per satunya berapa, per eksemplarnya juga berapa. Kemudian kita juga dari segi pemasaran, jadi buku yang udah cetak, buku yang udah kita bayar dicetak, kemudian kita dapatkan buku tersebut akan kita jual sendiri guys, jual sendiri. Jadi nggak dijualin dari pihak penerbit, itu nggak enaknya. Ya enaknya itu nggak enaknya ya, enaknya ya kita bisa mendapatkan untung lebih dari 50% kalau kita di Mayer. Cuman rata-rata kita penulis hanya mendapatkan keuntungan 10%-nya, 10% gini ding ya, gini 10%-nya aja. Cuman kalau kita di penerbit indie kita bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Jadi misal dari penerbit indinya dibanderol satu eksemplar atau satu bukunya 20.000 nih misal, kita bisa menjual seharga 50.000 gitu. Jadi terserah teman-teman ingin menjualnya berapa, seperti itu. Dan teman-teman ingin mengambil keuntungan dari hasil penjualan buku teman-teman itu berapa, itu untungnya. Terus kalau untungnya lagi, kalau kita nerbitin di indie itu kita nggak ada yang namanya proses seleksi guys. Jadi nggak ada namanya seleksi 3 bulan atau apa, enggak. Itu kita masukin naskah, di review kelengkapannya apa, kurang apa. Kalau kurang nanti biasanya akan dikonfirmasi. Setelah itu kalau udah lengkap cetak. Jadi nggak perlu ribet dan nggak perlu lama. Hanya saja kalau bagi teman-teman yang tidak berduit seperti saya, ya kita harus, kendala resikonya cuma di uang. Cuman untuk teman-teman yang berduit lah, biasanya kalau dosen itu ada pendanaan dari pihak kampus. Kalau pihak kampus gitu teman-teman nggak masalah lah, karena itu bukan uang kita, jadi udah ada programnya. Jadi untuk itu sebabnya banyak dosen yang lebih memilih menerbitkan secara indie atau self publishing atau print on demand. Nah itu aja sih, dan jangan lupa komen di bawah untuk teman-teman yang ingin saya bahas apa. Jika saya bisa, saya akan sharing juga. Jika saya nggak bisa, ya nggak saya sharing. Itu aja sih guys, dan jangan lupa untuk like, komen, dan